Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, saya doakan ya buat teman-teman semuanya, siapapun yang menonton video ini, saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, sehat selalu ya. Insya Allah urusan dimudahkan, dan yang paling penting saya doain semoga hutangnya cepat lunas ya. Cepat lunas, kemudian hidup bahagia, hidup barokah, rumah tangga harmonis teman-teman semuanya. Nah, maka dari itu teman-teman saya, seperti biasa sebelum materi, jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Apapun yang menjadi hajat Anda, keinginan Anda, tuliskan teman-teman semuanya. Ya baik, kita langsung ke materi ya. Hari ini kita bahas lagi-lagi tentang amalan untuk melunasin hutang. Ini banyak deh, padahal sebenarnya sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kalau kita terlalu fokusnya pada amalan, akhirnya itu kita muter-muter di situ sendiri gitu. Bukan kita nggak boleh untuk cari amalan, bukan, boleh, bahkan itu bagus, salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk bisa kita keluar dari jeratan hutang. Tapi terkadang Anda nggak sadar bahwa sebenarnya ketika Anda itu fokusnya amalan aja, itu Anda akan muter-muter di situ. Akhirnya Anda sibuk dengan ganti-ganti amalan, lupa bahwa sebenarnya kuncinya itu bukan di situ. Kuncinya itu adalah pola pikir kita, hati kita, yakin kita sama Allah SWT. Harusnya di situ. Kalau perkara amalan ya sudah, amalkan saja, istiqomahkan saja. Jadi Anda nggak usah terlalu dipusingkan dengan yang namanya amalan. Banyak pun amalan yang Anda tahu, tapi kalau tidak dikerjakan itu adalah istiqomah, ini sama saja. Nah sebaliknya, kalau Anda punya sedikit amalan aja tapi Anda istiqomah dalam hal itu, dalam mengamalkannya, itu lebih powerful teman-teman semuanya. Dan yang terpenting itu adalah istiqomah dalam mengamalkannya. Misalkan hari ini dan sebelum-sebelumnya Anda sudah terbiasa mengamalkan istighfar, sholawat munjiat, atau sholawat Jibril, ya sudah, amalkan terus, istiqomahkan terus gitu. Kemudian ibadah sholatnya dijaga, karena di situ puncaknya, itu di situ. Hal paling terpenting puncak dalam peribadatan itulah sholat. Makanya saya katakan teman-teman semuanya, perbaikin sholat, ditata sholatnya dari awal, di awal waktu, qobliyah ba'diyahnya, sholat sunnahnya, sholat duha, sholat tobat, sholat hajat, khusus juga sholat tahajud, itu di nomor satukan. Jangan kebalik, zikirnya banyak tapi sholatnya kita bolong-bolong, bahkan nggak sholat. Pak, saya tetap sholawat tapi nggak sempat sholat. Nah itu keliru. Harusnya sholatnya ini yang lebih diutamakan, bukan kita nyepelikan zikir yang lain. Kalau zikir yang lain misalnya sholawat, istighfar, itu di mana saja bisa dan dilakukan pun tidak harus berwudu kan. Nah sementara sholat itu adalah wajib bagi kita, tidak ada alasan. Maka dari itu teman-teman semuanya, kali ini tuh saya ingin menekankan lagi lah buat teman-teman semuanya yang sedang berjuang ya, lewat ikhtiar langit, lewat amalan itu, bahwa sebenarnya ketika kita mengamalkan satu amalan, kita ingin keberhasilan dari apa yang kita ikhtiarkan, dari apa yang kita usahakan, itu adalah istiqomah teman-teman, nggak ada yang lain. Istiqomahlah Anda dalam mengamalkan amalan itu. Nah kalaupun hari ini Anda belum ada perubahan, belum dikabulkan sama Allah, Anda sudah berusaha untuk mengamalkannya, istiqomah, Anda sudah sholat, Anda sudah istighfar, sudah sholawat, sudah mengamalkan banyak amalan, sudah berbagai cara Anda lakukan, tapi nyatanya juga belum ada pertolongan sama Allah, saya katakan ya sabar. Gak ada cara lain, sabar teman-teman semuanya, karena itu kuncinya. Kenapa? Karena kita ini manusia, hamba yang gak bisa memaksa semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita. Bukan kita yang atur dunia ini, bukan kita. Dan kita kalau memang Allah belum katakan, Allah belum katakan jadi, ya nggak jadi. Kalau Allah belum berkehendak, ya tidak akan terjadi. Nah sekarang kuncinya adalah bagaimana Allah itu supaya mengizinkan, berkehendak, atau mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Ya syaratnya sabar.
Sabar dan tanamkan dalam diri kita bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Tinggal tergantung bagaimana prasangka kita. Misalkan gini deh teman-teman semuanya. Anda beriyadah ngamalin sholawat Jibril misalnya. Anda ngamalin sholawat Jibril itu 4.444 kali dengan niat, dengan hajat Anda supaya hutang Anda lunas. Ya sudah, Anda amalkan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terkait masalah pengamalannya, ada yang bilang boleh dicicil, ada yang sekali duduk, itu terserah Anda nyamannya bagaimana. Kalau saya sekali duduk itu diamalin. Amalin. Nah, setelah Anda ngamalkan itu tidak ada perubahan, kemudian Anda merasa hidup Anda kok doa belum dikabulkan, itu bukan sholawat yang salah, tapi diri kita yang salah. Apa yang salah? Satu, nggak sabar. Yang kedua, kita maunya ingin terburu-buru. Yang ketiga, kita maunya itu inginnya serba instan, cepat-cepat. Itu nggak bisa. Nah, sifat amalan itu diamalkan dengan istiqomah. Perkara hasil seperti apa? Ya tergantung prasangka Anda sendiri. Kalau Anda berprasangkanya mau dikabulin atau tidak dikabulin, yang penting ini amalan yang diajarkan oleh Rasulullah dengan janji-janji Allah akan memberikan A, B, C, D. Ya udah, bismillah ku amalkan. Sudah Anda amalkan. Itu namanya sangka baik sama Allah. Yang jelas dalam hati kita ketika kita melakukan amalan kebaikan, insya Allah pasti dibalas sama Allah. Ya sudah, Anda amalkan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sholawat Anda yang banyak, kemudian setelah sholawat Anda berdoa sama Allah sesuai apa menjadi hajat Anda. Harusnya begitu. Ini kan tidak. Yang terjadi adalah Anda sibuk mengamalkan banyak amalan, fokus Anda tuh hasil, fokus Anda keajaiban. Yang terjadi apa? Anda muter-muter, Anda capek, lelah sendiri, putus asa. Nah, makanya teman-teman semuanya, saya juga ini yang saya sampaikan juga karena pengalaman saya dulu juga. Bahkan dulu tuh kan saya berkali-kali sampaikan bahwa dulu tuh saya amal itu banyak banget yang saya amalkan, yang saya kerjakan gitu ya. Sampai saya kecapean sendiri, kok nggak ada solusi, kok belum dikabulkan sama Allah. Saya juga pernah bertanya-tanya seperti itu. Nah, pada akhirnya saya belajar ke guru, kemudian saya belajarlah, lihat kajian-kajian. Di sana itu fokusnya itu bukan lagi pada aman, tapi fokusnya adalah bagaimana pola pikir kita itu, hati kita itu seimbang, sinkron, sehingga bisa apa yang menjadi doa dan hajat kita itu terkabul. Artinya kita layak menerima apa yang kita minta. Nah, makanya saya katakan ketika Anda selesai bersolawat, beristighfar, coba Anda lakukan visualisasi, afirmasi. Nah, fokus Anda itu bukan lagi pada amalannya, tapi perbaikan mental, perbaikan pola pikir. Karena kuncinya itu di sini, di pikiran kita. Ragu, cemas, kita akhirnya itu yang menghalangi. Nah, makanya dulu yang saya lakukan itu adalah berafirmasi. Setiap selesai sholat, saya bervisualisasi. Setiap selesai berzikir, saya berafirmasi. Mau tidur berafirmasi, bangun tidur saya bervisualisasi. Membayangkan seolah apa yang saya minta itu sudah terjadi. Berafirmasi, memasukkan kata-kata positif dalam pikiran supaya tidak ragu, supaya tidak khawatir, tidak takut. Itu saya lakukan. Belajar, baca buku, dengar kajian, itulah yang saya lakukan. Nah, tetap amalan itu tetap dilakukan, tetap diamalkan secara istiqomah. Karena mau maksa bagaimanapun itu nggak bisa, teman-teman. Karena memang kita ini hamba dan kita nggak akan mampu untuk memaksakan itu semua harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau Anda sudah banyak melakukan amalan dan Anda belum merasakan perubahan, bahkan doa Anda belum dikabulkan, cuma satu jawabannya, apa itu? Ya sabar. Sabar, betul, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Sabar. Sabar itulah puncak dari pengabulan doa itu di situ. Buah dari kesabaran itu pasti akan kita dapatkan. Satu saat Anda akan bukan lagi menangis karena ujian, karena masalah, tapi satu saat Anda akan menangis karena doa dan hajat Anda sudah dikabulkan sama Allah, termasuk utang Anda dilunaskan sama Allah. Dengan apa? Ya dengan caranya, buah dari kesabaran kita dalam beriyadah, dalam mendekatkan diri sama Allah. Ya, mohon maaf ya teman-teman, sebenarnya kajiannya ini yang saya sampaikan ini bukan berbelit-belit sih, tapi saya membaca, melihat dari yang WA ke saya itu tentang
Ia mengeluh tentang keadaannya lah, amalan melulu yang ditanya ke saya. Padahal sudah ya mungkin bisa jadi, bukan bisa jadi apa ya, ada yang baru menemukan channel saya ini, bahkan mungkin ada yang belum semuanya ditonton video saya, didengarkan. Kalau ada dengarkan semua video saya, ada akan paham bahwa kunci dari pertolongan Allah itu adalah ridho, sabar, istiqomah. Kemanapun Anda belajar, kemanapun Anda minta nasihat kepada guru atau kajian apapun yang dalam Islam, itu akan ujung-ujungnya apa? Sabar, istiqomah, ridho, baik sangka, yakin sama Allah, ikhlas, karena di sana kuncinya. Nah, fokusnya itulah belajar bagaimana kita supaya sabar, supaya ikhlas, supaya ridho, supaya baik sangka. Di situ kuncinya teman-teman semuanya. Nah, oleh karena itu tetap amalkan secara istiqomah dan berusahalah untuk melatih diri supaya semakin lebih sabar, supaya semakin lebih ridho lagi, karena nggak ada cara lain. Ya caranya itu ya sabar, dinikmatin, ikutin alurnya, sangka baik sama Allah bahwa insya Allah pasti ditolong sama Allah, nggak ada yang lain, cuma itu teman-teman semuanya. Nah, maka dari itu teman-teman jangan putus asa dan jalani saja, nikmatin saja. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja kok. Percaya deh teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.